Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara mahasiswa, kita akan lanjutkan proses kuliah kita untuk mata kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi mahasiswa Prodi Manajemen Logistik Industri Agro Politeknik Ati Padang. Materi kita kali ini adalah evakuasi ya. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas tentang alat pemadam kebakaran. Nah, hari ini jika terjadi sesuatu bencana, apakah nanti gempa bumi ataupun bahaya lain seperti kebakaran juga pada minggu yang lalu, selain daripada menggunakan alat untuk memadamkan api pada gedung, sekarang kita akan lihat kepada korban yang terkena bencana seperti yang telah kita sebutkan tadi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang evakuasi ya. Untuk itu saudara harus memahami dulu beberapa definisi daripada evakuasi. Di mana evakuasi itu adalah proses memindahkan atau mengungsikan manusia atau barang dari tempat yang berbahaya ke tempat yang lebih aman setelah terjadinya peristiwa seperti yang disebutkan tadi, apakah kebakaran ataupun gempa bumi dan lain-lain sebagainya. Tujuan daripada evakuasi yang kita lakukan ini adalah menyelamatkan seluruh penghuni bangunan, termasuk dokumen dan barang berharga terhadap bahaya kebakaran dengan sarana yang ada dan bantuan dari pihak luar. Nanti apakah ada dari pemadam kebakaran ataupun dari orang-orang yang ahli dalam menangani masalah evakuasi ini. Selanjutnya, dengan adanya proses evakuasi yang kita lakukan ini, maka kita akan melihat bahwasannya evakuasi itu terjadi, misalnya kita ambil saat kebakaran di tempat kerja. Langkah pertama yang harus saudara lakukan adalah adanya sistem pemberitahuan. Sistem pemberitahuan ini dapat kita gunakan melalui handphone kah atau melalui telepon yang ada di tempat kita bekerja. Nah, sistem pemberitahuan ini dimulai dengan adanya pemberitahuan awal, kemudian pemberitahuan kepada pelaksana evakuasi, bahwasannya misalnya di gedung itu atau di labor itu masih ada pekerja yang harus segera untuk kita selamatkan. Kemudian pemberitahuan mengenai perkembangan jalannya evakuasi. Apakah sudah ada timnya menuju tangga-tangga lantai di gedung yang ada atau di labor yang ada atau belum. Dan yang keempat, itu adalah pemberitahuan telah selesainya evakuasi. Jadi ini langkah-langkah yang kita lakukan saat terjadinya proses kebakaran atau bencana alam lainnya di tempat kerja. Setelah ada sistem pemberitahuan, maka yang kedua adalah sistem pemandu evakuasi. Jadi sistem pemandu evakuasi ini dilakukan agar pemanduan agar tidak panik. Artinya jika terjadi kebakaran, jika terjadi musibah, itu kita tidak boleh panik, maka dilakukan adalah sistem pemanduannya. Yang kedua, pemanduan dilakukan untuk menuju sarana evakuasi dilakukan. Apakah menggunakan lift, jangan menggunakan lift maksudnya ya, atau jangan menggunakan eskalator, tapi adalah menggunakan tanggap darurat atau tangga yang ada. Kemudian membuatkan alat pandunya arah jalur evakuasi. Maka setiap gedung atau setiap laboratorium itu punya arah jalur evakuasi. Dan yang keempat adalah roll call akhir evaluasi. Berarti artinya sudah kita laksanakan ini. Yang ketiga adalah pemandu evakuasi. Jadi saat terjadi evakuasi harus ada yang memandu bagaimana pelaksanaan pemanduan di lapangan, pengamanan jalannya evakuasi, kemudian komunikasi dan pemantauan selama proses evakuasi terjadi. Yang keempat adalah sarana evakuasi, di mana titik koridornya, kemudian pintu kebakarannya dari sudut yang mana, kemudian tangga daruratnya seperti apa, jendela rescue-nya di mana, dan temporary shelter-nya kalau seandainya pada bangunan itu mempunyai shelter, biasanya adalah pada lantai 4. Kalau seandainya di Politeknik Ati Padang itu adalah berada di rektorat ya, lantai 4 terakhir itu ada shelternya di sana. Kemudian ada exit untuk tempat titik kumpul, yaitu di halaman luar. Ya, setelah itu organisasi evakuasi, siapa yang bertanggung jawab atau penanggung jawabnya, bagaimana sistem pelaporannya, bagaimana sistem komunikasi dan transportasi yang digunakan saat evakuasi. Kemudian adalah tim rescue-nya terdiri dari siapa saja. Nah, dari proses yang ada di situ, maka prosedurnya lagi.
Yang pertama, personil yang mengetahui kebakaran harus melakukan pemadaman lebih awal dengan memberikan kepada pemimpin kerja, yaitu misalnya dengan menggunakan alat pemadam api ringan kemarin ya, yang APAR yang ada di setiap laboratorium atau di setiap gedung. Prosedur berikutnya adalah pemimpin unit kerja itu adalah melakukan survei atau segera ke lokasi kejadian. Apabila api membesar, lakukan kontak kepada tim pemadam kebakaran gedung atau pabrik ataupun yang ada di kabupaten kota, misalnya seperti Dinas Kebakaran Kota Padang. Kemudian juga kepada kepala tim kepolisian setempat jika ada, untuk menjaga keamanan selama proses itu terjadi. Kemudian lakukan prosedur pemadaman. Setelah itu kontak kepada koordinator emergensi untuk strategi pengendalian. Yang kelima, dinas pemadam kebakaran kota datang. Tim pemadam kebakaran gedung berperan sebagai pendamping. Berarti kita menggunakan alat pemadam yang berasal dari dinas kebakaran. Setelah itu kita lakukan, maka koordinator emergensi melakukan persiapan untuk prosedur evakuasi. Jadi evakuasi ini dilakukan setelah semuanya selesai. Artinya kebakaran yang terjadi pada gedung apinya sudah padam, baru kita lakukan emergensinya. Jika kebakaran tidak dapat diatasi oleh dinas kebakaran, maka kondisi sangat berbahaya, koordinator emergensi segera melakukan evakuasi. Nah, ini salah satu contoh sarana evakuasi yang kita lakukan dengan memperlihatkan kondisi yang ada. Ini beberapa tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Maka sebagai SOP-nya daripada sistem evakuasi ini seperti yang kita lihat pada slide yang ada ya. Jadi nanti ini Anda pelajari, nanti saat kita akan melakukan praktikumnya itu akan lebih jelas ya. Ini adalah fire emergency response-nya seperti apa. Ada deteksi melalui alarm, padam lokasi, dan sebagainya. Nah, untuk materi ini gambar-gambarnya saja. Kita langsung saja masuk ke dalam yang akan segera kita praktekkan dalam melakukan evakuasi terhadap korban. Jadi, bayangkan saja bahwasannya tadi apinya sudah mati. Sekarang kita akan mengevakuasi para korban yang ada. Berarti tahapannya, si pelaksananya mengidentifikasi alat pelindung diri, kemudian bersiap-siap untuk melaksanakan petugas sebagai evakuasi, dan pekerja yang mengalami cedera itu adalah berupa patah tulang, tangannya terkilir, ingat ya. Jadi yang akan kita evakuasi adalah pekerja yang patah tulang, tangannya terkilir. Kemudian kita menuju lokasi menggunakan alat bantu evakuasi berupa tandu, obat-obat, dan lain sebagainya. Kemudian pelaksana mengangkat korban ke tempat evakuasi, pelaksana memastikan tidak ada lagi pekerja yang kena cedera, pelaksana kembali ke tempat kerja semula. Jadi peralatan dan alat yang dibutuhkan, kain pembalut, obat merah atau betadin, kayu penyangga atau bidai, tali pramuka, tongkat pramuka, dan tandu. Nah, nanti kita akan evakuasi korban setelah terjadinya bencana ini. Nah, dengan membawa korban menuruni tangga, korban berada di antara tubuh penolong dengan tangga. Kedua tangan penolong memegang anak tangga melalui kedua ketiak korban. Nah, ini langkah-langkahnya ya. Nah, nanti kita akan cobakan secara bersama-sama. Dan laporannya nanti judulnya adalah praktik evakuasi korban kecelakaan kerja. Silakan saudara kirim melalui email bapakchandrianto@kemenperin@gmail.com. Berisikan tujuan, kajian teori, alat dan bahan, prosedur kerja, hasil pengamatan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan gambar-gambar saat melakukan proses evakuasi tadi. Nah, nanti tugas Anda kalau sudah selesai, karena kita mau menjelang ujian semester, mencari artikel tentang kebencanaan dan penerapan K3 ya. Nanti ini kalau sudah selesai, nanti ini masuk untuk tugas besar mengakhiri proses perkuliahan kita di tahun akademik 2019-2020 pada mata kuliah K3. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.